Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kita akan membahas tentang Sidul Anak Betawi. Nah, Sidul Anak Betawi ini menjadi Sidul Anak Jakarta dan berubah kembali menjadi Sidul Anak Sekolahan. Tapi terlepas dengan semua Sidul ini, Sidul Anak Betawi adalah cerita berbahasa Betawi. Nah, untuk mengenalkan Betawi ke seluruh Nusantara. Bagi orang-orang yang di luar Betawi. Nah, bahasa Betawi itu bukanlah bahasa Indonesia dulu, itu disebut dengan bahasa Melayu Betawi ya. Nah, siapakah yang mengarang cerita Sidul Anak Betawi ini? Tidak disangka ya kan? Cerita Sidul Anak Betawi ini dikarang oleh seorang penulis, seorang sastrawan dari Minangkabau. Nah, kita akan bercerita perjalanan tentang seorang penulis yang menciptakan sosok dari Sidul Anak Betawi ini. Beliau adalah warga dari Solo, ya, lahir di Serukam, di Payung Sekaki, Supayang, ya. Jadi bagaimana cerita kelanjutannya? Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, ditekan tombol warna merah. Jangan lupa di like, di komen. Jika ini bermanfaat buat semuanya, baiknya kita share agar semua bisa mengenal bagaimana sosok-sosok dari orang-orang Minangkabau. Bagaimana kisah tentang sang pencipta karakter Sidul Anak Betawi ini. Cikidot. Ini dia ceritanya. Aman Datuk Madjo Indo adalah novelis dan pengarang cerita anak-anak yang terkenal. Dia lahir di Supayang, Solo, Sumatera Barat tahun 1896 dan meninggal di Surukan, Solok, Sumatera Barat tanggal 6 Desember 1969. Salah satu di antara ceritanya berjudul Sidul Anak Betawi. Cerita ini pada tahun 1970-an diangkat ke layar putih oleh Sumanjaya yang kemudian dijadikan dasar cerita sinetron pada dasawarsa 1990 di RCTI dengan judul Sidul Anak Sekolahan 1-4. Aman bersekolah di Island School, Sekolah Bumi Putra tahun 1906 sampai 1911. Dia bercita-cita menjadi pengarang dan juga ingin menjadi redaktur dan penerjemah buku anak-anak ke dalam bahasa Melayu. Karena keinginannya itu, ia mengikuti kursus bahasa Belanda sore hari di Meester Cornelis, sekarang Jatinegara. Pada waktu mengikuti kursus itu, ia tinggal di rumah Ibu Sarimun di Meester Cornelis agar dekat dengan tempat kursus jika ia pulang malam. Setelah lulus kursus, Aman diangkat sebagai redaktur yang memberinya banyak kesempatan untuk menyadur, menerjemahkan, dan mengarang. Meskipun dia bekerja sampai malam, tetapi masih sempat melanjutkan kursus bahasa Belanda sampai mendapat diploma Klein Absteiners Examen, ujian pegawai rendah, dan melanjutkan lagi ke Bereskursus. Aman menjadi guru di Solok tahun 1912 sampai 1914 dan guru kelas 2 di Sudut Air tahun 1914 sampai 1919. Tahun 1919, Aman merantau ke Jakarta dan bekerja di toko buku. Akan tetapi, karena suatu hal, ia keluar dan bekerja di Tanjung Priuk sebagai kuli. Tahun 1920, Aman bekerja di Balai Pustaka yang pada waktu itu masih bersatu dengan Kunstring Kesenian di Gondang Dia Lama bersama dengan Nur Sultan Iskandar sebagai Malaysia redaktur redaksi bahasa Melayu. Dia berkenalan dengan staf redaksi yang lain seperti Tuli Sultan Sati, Sultan Muhammad Zain, dan Sultan Pamuncak yang menurutnya banyak mempunyai andil dalam perjalanan karirnya sebagai pengarang. Aman mengakhiri tugasnya di Balai Pustaka tanggal 30 Juni 1958. Akan tetapi, keesokan harinya ia mulai bekerja di penerbit Jambatan yang dipimpin oleh Sultan Pamuncak. Aman Datuk Madjo Indo adalah karyawan yang rajin, tetapi kurang memperhatikan kesehatan. Sebagai akibatnya, ia sakit paru-paru dan harus dirawat di Sanatorium Cisarua Bogor.
Tahun 1927 ia mengambil cuti istirahat di Solok, kampung halamannya yang secara kebetulan mempunyai kesejukan udara yang sama dengan Cisarua. Akan tetapi di Solok pun ia tetap tidak dapat beristirahat, sehingga ketika ia habis masa cutinya baru mulai bekerja lagi. Beberapa bulan kemudian ia jatuh sakit dan harus dirawat kembali di sanatorium Cisarua. Karena terdorong oleh keinginannya mengisi majalah mingguan Panji Pustaka, setelah keluar dari sanatorium Cisarua, ia mengarang cerita anak-anak dengan tema anak Betawi asli yang tidak mau bersekolah dan hanya mengaji saja. Dalam cerita tersebut digambarkan anak-anak Betawi yang hanya mengaji tertinggal dari anak-anak luar Betawi. Cerita anak Betawi tersebut kemudian diberi judul Sidul Anak Betawi yang ditulis selama 3 bulan dengan menggunakan dialek Betawi. Dalam pendahuluan buku cerita tersebut, dia memberi alasan digunakannya dialek Betawi, yaitu untuk memperkenalkan dialek Betawi kepada orang luar Betawi, baik di Jakarta maupun luar Jakarta. Dialek itu muncul terutama pada saat perjodohan dan perkawinan. Aman melanjutkan cerita Sidul Anak Betawi yang kemudian menjadi Sidul Anak Jakarta dengan judul Perbuatan Dukun, Sidul Anak Sekolahan 2. Aman Datuk Majo Indo meninggal di Sirukam Payung Sekaki, Solok, Sumatera Barat 5 September 1969 pada umur 73 tahun. Terima kasih. Itu dia ceritanya yang dulu juga filmnya pernah disadur di dalam cerita anak Betawi, yaitu Sidul Anak Betawi yang dimainkan oleh Rano Karno pada tahun 1970-an ya, sekitar 1973, dan Benyamin Sueb sebagai Babe. Nah, cerita ini pada awalnya ialah cerita seorang anak yang tidak mau bersekolah, yang hanya ingin belajar mengaji dan bersilat saja, dan akhirnya dikembangkan menjadi seorang anak Betawi yang berbudaya. Kata siapa anak Betawi tidak berbudaya? Kata siapa anak Betawi ketinggalan zaman? Nah, maka dari itu mari kita kedepankan pendidikan. Agama dan pendidikan itu harus berjalan dengan baik, ya kan? Jadi harus sinkron antara pelajaran agama dan pelajaran yang ada di dunia, seperti itu. Semoga saya dapat terus mengembangkan bagaimana Minangkabau, orang-orangnya, budayanya, karakteristiknya, dan peristiwa yang terjadi di Minangkabau. Terima kasih buat semua yang telah menonton channel saya ini. Semoga sehat selalu, dan mari kita tetap stay at home karena wabah ini belum lagi selesai. Semoga Allah dapat mengangkat kembali wabah ini secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.